Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat anak-anak sekalian, semoga kabar kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika kelas 8 secara daring. Di video kali ini kita masih mempelajari mengenai koordinat kartesius, khususnya untuk LKPD yang ketiga. LKPD yang ketiga ini bertujuan agar kalian memiliki 3 buah kemampuan, di mana kemampuan yang pertama adalah menentukan kedudukan garis yang sejajar dan tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menggambar garis yang sejajar dan tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis dalam bidang koordinat kartesius. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengetahuan awal yang harus kalian pahami mengenai titik dan garis. Yang pertama, titik kita gambarkan sebagai bulatan penuh dan dinamai dengan huruf kapital. Jadi titik bisa kita namai alfabet dari A sampai Z, namun untuk penulisannya menggunakan huruf kapital. Sementara untuk garis digambarkan sebagai garis lurus, di mana ujung-ujungnya itu kita beri tanda panah, artinya garis ini dapat kita perpanjang ke arah manapun. Dan untuk namanya itu sama, menggunakan huruf alfabet namun menggunakan huruf yang kecil. Nah, berapa banyak garis yang dapat kita buat yang melalui titik di bawah ini? Jadi ada sebuah titik, diminta berapa banyak garis yang bisa kita buat yang melalui titik tersebut. Mungkin gambar garisnya mendatar seperti ini, atau ada lagi mungkin menurut pandangan kalian gambar garisnya seperti apa? Kita coba gambarkan, mungkin seperti ini mendatar, atau mungkin miring ke kanan, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Ternyata berapa banyak sih garis yang dapat kita buat melalui titik yang kita miliki barusan? Nah, tentu banyak garisnya, tak terhingga. Kemudian, apakah hal tersebut masih berlaku jika titiknya ada dua seperti ini? Perintahnya, berapa banyak garis yang dapat dibuat yang melalui kedua titik di bawah ini? Jadi garisnya harus melalui kedua titik yang kita miliki. Apakah gambarnya seperti ini? Ya, tentu bukan, karena garisnya harus sekaligus melewati kedua titik yang kita miliki. Nah, tentu gambarnya seperti ini. Masih adakah gambar lain yang memungkinkan? Tentu tidak. Jadi, kesimpulannya hanya dapat dibuat sebuah garis yang melalui kedua titik yang kita miliki. Jadi, mari kita simpulkan. Kesimpulan pertama, dari sebuah titik dapat dibuat banyak garis yang melalui titik tersebut, sementara apabila ada dua buah titik, maka hanya dapat dibuat sebuah garis yang melalui kedua titik tersebut. Persepsi yang kedua mengenai kedudukan dua buah garis. Kedudukan dua buah garis itu ada 3 kemungkinannya. Pertama, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Untuk sejajar dan tegak lurus ada notasi untuk melambangkannya. Untuk sejajar menggunakan garis tegak sebanyak 2, sementara untuk tegak lurus simbolnya seperti yang bisa kalian lihat pada layar. Jadi ada garis yang tegak dan ada garis yang lurus. Pertama, untuk gambar garis yang sejajar, contohnya garis K dan garis L yang tampak pada layar, itu contoh garis yang sejajar. Apakah harus selalu mendatar gambarnya? Tentu tidak. Kalian bebas menggambar contoh sejajar seperti apapun. Contoh yang kedua mungkin seperti ini, agak sedikit miring. Nah, ini juga disebut dua buah garis yang saling sejajar. Cara penulisannya, garis K sejajar garis L. Nah, ditulisnya K garis tegak 2L. Begitupun untuk garis M dan N. Nah, ciri kedua garis yang saling sejajar itu bagaimana sih menurut kalian? Nah, jika kita lihat, jarak antara kedua garis ini selalu tetap ya. Nah,
karena selalu tetap otomatis kedua garis ini tidak akan pernah bertemu, mau kita perpanjang ke kanan maupun ke kiri. Jadi ciri garis yang sejajar adalah kedua garis tersebut tidak memiliki titik potong karena tidak pernah bertemu. Contohnya seperti mungkin rel kereta api. Rel kereta api itu kan selalu sama ya jaraknya, karena kalau misalkan rel kereta apinya itu mengecil atau misalkan relnya membesar, tentu keretanya akan anjlok. Untuk gambar garis yang berpotongan, contohnya ini garis A, kemudian ibu memiliki garis B, karena berpotongan otomatis kedua garis itu bertemu. Nah, karena berpotongan tentulah ada yang namanya titik potong. Nah, ibu namai titik potongnya adalah D. Kemudian untuk ciri garis tegak lurus, misal ibu memiliki sebuah garis K dan sebuah garis L. Nah, ini contoh garis yang tegak lurus. Contoh tegak lurus juga berpotongan di sebuah titik, misal titiknya titik F, namun ada ciri khususnya lagi, kedua garis ini membentuk sebuah sudut siku-siku atau 90 derajat. Kemungkinan gambar garis yang tegak lurus lainnya bagaimana? Mungkin gambar garisnya juga miring, nah ini M sama N, berpotongan juga, misal di titik P, namun kedua garis ini saling membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi, untuk penulisan garis yang saling tegak lurus, K tegak lurus L, garis M tegak lurus garis N. Kemudian untuk ciri garis yang tegak lurus adalah terbentuk sudut siku-siku 90 derajat dan tentunya memiliki titik potong. Baik, di kegiatan 1 barulah kalian akan menentukan kedudukan garis yang sejajar dan tegak lurus. Pertanyaan pertama, adakah garis yang sejajar sumbu X? Kita memiliki di sini garis A, garis D, garis C, dan garis B. Ada nggak sih garis yang sejajar sumbu X? Tentu ada. Garisnya yang mana yang ini? AD dan CB. Itu semua garisnya sejajar dengan sumbu X karena jarak garis tersebut terhadap sumbu X selalu sama, atau kesimpulannya jika garis-garis tersebut kita perpanjang, mereka tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X. Pertanyaan selanjutnya, adakah garis yang sejajar sumbu Y? Sumbu Y yang tegak. Adakah garis yang sejajar sumbu Y? Nah, ini garis yang sejajar sumbu Y, tapi sayangnya ini bukan garis yang kita miliki, karena yang kita miliki hanya garis A, D, C, dan B. K yang sejajar sumbu Y itu tidak ada. Sekarang kita menentukan garis yang tegak lurus sumbu X. Ada tidak sih garis yang tegak lurus dengan sumbu X? Tegak lurus itu tadi contohnya saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Jika kita gambar seperti ini, tentulah garis merah muda yang kita miliki tegak lurus dengan sumbu X. Tapi sayangnya ini bukan garis yang kita miliki. Jadi, yang tegak lurus dengan sumbu X itu tidak ada. Kemudian, yang tegak lurus dengan sumbu Y, ada nggak sih garis yang tegak lurus dengan sumbu Y? Tentu ada. Garis yang mana? Garis A, garis D, garis C, garis B. Apabila kita lihat, garis-garis A, B, C, D ini saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu Y. Jadi yang tegak lurus dengan sumbu Y itu ada 4 A, B, C, D. Apabila kita lihat dan simpulkan, garis ABCD itu kan sejajar dengan sumbu X, dan garis ABCD juga tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, maka garis tersebut pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Mengapa? Karena pada dasarnya sumbu X dan sumbu Y-nya juga sudah tegak lurus. Nah, jadi jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, maka garis tersebut pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Begitupun sebaliknya. Maksudnya sebaliknya bagaimana? Jika suatu garis sejajar sumbu Y, maka garis tersebut akan tegak lurus dengan sumbu X gitu. Di selanjutnya kalian disajikan sebuah gambar garis dan kalian diminta untuk menentukan kedudukan garis tersebut apakah itu sejajar atau tegak lurus. Untuk soal yang pertama,
garis yang sejajar dengan sumbu X. Ada tidak sih garis yang sejajar dengan sumbu X yang mendatar? Tentu ada, yaitu garis U dan garis W. Nah, ini sejajar dengan sumbu X. Kemudian, untuk soal yang kedua, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Tadi berdasarkan kesimpulan sebelumnya, jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, maka garis tersebut pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Berarti di sini masih garis W dan garis U. Jika kita lihat pada gambar, garis W berpotongan dengan sumbu Y. Nah, yang kita lihat di sini sudutnya sudut 90 derajat. Kemudian untuk garis U dan sumbu Y itu juga berpotongan tegak lurus atau 90 derajat. Nah, untuk soal selanjutnya, garis yang tidak sejajar sumbu X maupun sumbu Y. Nah, tadi garis W dan garis U itu sudah sejajar sumbu X, berarti bukan itu jawabannya. Kemudian bagaimana dengan garis V yang ini? Nah, ini juga bukan, karena garis V ini sejajar dengan sumbu Y. Berarti yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y adalah garis X. Ini tidak sejajar karena motong. Garis Y, nah ini juga motong, dan garis Z. Jadi ciri garis yang tidak sejajar itu pasti berpotongan. Jawabannya garis X, garis Y, dan garis Z. Nah, pertanyaan selanjutnya, dua garis yang saling sejajar. Garis yang saling sejajar itu apabila kita lihat berarti jarak kedua garis itu harus sama. Berarti di sini garis W dengan garis U. Bila kita lihat ini jarak mereka selalu sama. Jadi mau kita perpanjang ke arah manapun, pasti mereka tidak akan pernah bertemu atau disebut saling sejajar. Kemudian untuk garis selanjutnya adalah garis X dan garis Z. Ini juga sama. Jarak kedua garisnya juga selalu sama. Jadi mau diperpanjang kemanapun tidak akan pernah berpotongan atau bertemu. Soal selanjutnya, dua garis yang saling tegak lurus. Tegak lurus itu berarti cirinya tadi berpotongan. Kita lihat dulu ada garis yang berpotongan apa tidak. Yang pertama garis W dengan garis W itu berpotongan, namun kita lihat apakah berpotongannya 90 derajat. Nah iya, ini berpotongannya 90 derajat W dengan V. Kemudian ada lagi apa tidak? Nah ini ke bawah juga garis V dan garis U berpotongan tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya, bila kita perhatikan X dan Y saling berpotongan, nah, kita periksa apakah berpotongannya tegak lurus. Nah iya, itu juga berpotongannya tegak lurus. Kemudian selanjutnya adalah Z dan Y berpotongan dan tegak lurus. Berarti ada 4 garis yang saling berpotongan tegak lurus, atau biasanya disebut dua garis yang saling tegak lurus. Kemampuan selanjutnya yang harus kalian miliki adalah bagaimana menggambar garis yang saling sejajar dan tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Perintahnya, gambarlah garis M yang melalui titik A, jadi garisnya harus melalui titik A yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Tadi garis yang sejajar sumbu X itu adalah garis yang mendatar, berarti garisnya bukan yang mendatar ini. Berarti bagaimana gambar garisnya? Kita bebas menggambar ke arah manapun, yang penting garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Ibu akan beri contoh seperti ini. Inilah garis M. Tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Cirinya adalah garis tersebut memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, soal selanjutnya, berapa banyak sih garis lain yang dapat kita buat melalui titik A namun tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y? Masih ada nggak sih garis yang lainnya? Mungkin gambar ibu yang tadi berbeda dengan gambar kalian. Nah, jika ibu gambarkan mungkin seperti ini contohnya. Nah, ternyata banyak kemungkinan garis yang dapat kita gambar yang melalui titik A namun tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Berarti ada banyak garisnya ya, tak terhitung.
Untuk selanjutnya, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Berarti agar tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y, kita jangan menggambar yang mendatar atau yang tegak. Berarti kita menggambarnya serong. Boleh serong kanan, boleh serong kiri. Sebagai contoh, ibu ini garis M dan ini garis M. Jarak kedua garis ininya selalu sama atau kemiringannya itu sama, sehingga mau diperpanjang kemanapun tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Mungkin contoh lainnya kita gambar serong ke kanan, ini juga garis N dan M, cuman ibu menggambarnya agak sedikit berjauhan. Kalian bebas menggambarkan garis yang saling sejajar bagaimanapun, yang penting garis tersebut tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Di kegiatan 3, kalian disajikan bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis dalam bidang koordinat kartesius. Yang pertama, ada titik A 2,4 dan titik B 2,-4. Jika dibuat garis K yang melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat garis K ini ternyata tegak lurus dengan sumbu X, namun garis K ini sejajar dengan sumbu Y. Jadi ibu tuliskannya memakai simbol K tegak lurus sumbu X dan K sejajar dengan sumbu Y. Untuk soal yang kedua, jika dibuat garis L itu melalui titik A dan C. Kita memiliki A, berarti yang belum kita miliki adalah titik C. Kita gambar garis L-nya. Bagaimana kedudukan garis L ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y? Jika kita lihat, kedudukan garis L terhadap sumbu X itu sejajar, sementara kedudukan garis L terhadap sumbu Y itu apabila kita lihat ini membentuk sudut 90 derajat. Artinya mereka saling berpotongan tegak lurus. Jadi L tegak lurus dengan sumbu Y. Jika dibuat garis M melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ini garis M, bagaimana sih kedudukan garis yang berwarna hijau ini terhadap sumbu Y dan sumbu X? Nah, kita lihat ini cirinya berpotongan. Berarti kalau berpotongan, tentu garis M tidak tegak lurus ataupun sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Jadi kesimpulannya M memotong sumbu X dan sumbu Y, atau kalian dapat menuliskan M tidak sejajar maupun tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Soal selanjutnya, tentukan koordinat titik potong garis K dengan sumbu X. Nah, ini garis K, apabila kita lihat ini sumbu X, mereka saling berpotongan. Berpotongannya di titik berapa sih? Nah, di sini. Di sini itu adalah titiknya 2,0. Berarti untuk jawaban D adalah 2,0. Nah, soal selanjutnya, tentukan koordinat titik potong garis L dengan sumbu Y. Nah, mereka berpotongan di sini. Berapa sih koordinat di sini? Tentu koordinatnya adalah 0,4. Nilai X-nya 0, nilai Y-nya 4. Berarti di sini 0,4. Bangun datar apa yang terbentuk dari gambar yang telah kamu buat? Nah, kita telah menggambar 3 garis ini. Jadi gambar apa yang telah kita buat sebenarnya? Ternyata itu gambar sebuah segitiga siku-siku. Nah, berapa luas dari bangun datar tersebut? Seperti yang kita ketahui, luas sebuah segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Jangan lupa alas dan tingginya itu harus tegak lurus. Di sini berarti yang saling tegak lurus adalah garis K dan garis L. Berarti alasnya adalah yang ini dan tingginya adalah yang ini. Berarti 1/2 kali alasnya dari C ke A 5 satuan dan tingginya dari A ke B 8 satuan. Nah, antara 5 dan 8 ada tidak sih yang bisa dibagi di 2? Itu ada 8, jadi 8 dibagi 2, 4, sehingga yang kita miliki adalah 5 kali 4. 5 kali 4 adalah 20. Jadi luasnya adalah 20 satuan luas. Untuk soal selanjutnya, titik P negatif 5,2 dan Q negatif 5,6. Kita gambarkan P dan Q adalah titik sudut pada alas segitiga sama kaki. Berarti kalau ini alas segitiga sama kaki, alasnya berarti saling membagi 2. Berarti jika kita bagi 2, 4 dibagi 2 berarti 2. Kemudian disinilah garis tingginya. Tapi berapa sih garis tingginya di sini? Sehingga kita mendapatkan koordinat R, namun luasnya adalah 22. Berarti kita mulainya dari luas. Nah, luasnya 22, seperti yang kita ketahui, luas segitiga itu adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah,
Kita lihat alasnya adalah 4. Nah, tingginya berapa? Berarti 1/2 kali 4 kali T harus hasilnya 22. 1/2 kali 4 adalah 2. Berarti 2 kali T harus 22. Jadi T-nya berapa ya? Tentu T-nya adalah 11. Berarti kita tinggal menghitung 11 satuan dari alasnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti disinilah koordinat titik R-nya. Berapa ya koordinatnya? Nah, koordinatnya adalah 6,4 apabila kita menggambarkan ke arah kanan, dan apabila kita menggambarkan ke arah kiri, tentulah itu koordinatnya negatif 16,4. Baik, di soal terakhir, soal nomor 4, AB adalah diameter lingkaran dengan koordinat titik pusat 3,-1. Jadi kita gambar pusatnya 3,-1. Jika koordinat titik A 3,4, titik A 3,4, tentukan koordinat titik B. Nah, titik B itu adalah katanya A ke B diameter lingkaran. Berarti kita membuat lingkaran dengan pusat 3,-1. Kurang lebih lingkarannya seperti ini. Berarti A ke B katanya diameter lingkaran. Oh, berarti diameter itu membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Nah, berarti disinilah titik B-nya. Berapa ya di sini koordinatnya? Tentulah koordinat titik B-nya adalah 3,-6. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga kalian mengerti. Bersiap untuk penilaian harian koordinat kartesius yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.